Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Quran surah At-Tin. Nah, anak-anak sekalian dapat membuka bukunya pada halaman ke-6 sampai dengan halaman ke-10 pada pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak-anak sekalian dapat memahami Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, Quran surah At-Tin ini adalah surah yang berada di urutan ke-95 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah At-Tin ini digolongkan ke dalam golongan surah Makkiyah. Artinya surah ini adalah surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga dia digolongkan ke dalam golongan surah Makkiyah. Jumlah ayat dari surah At-Tin ini adalah 8 ayat. Nah, pada setiap ayat ini terdapat kandungan ayat, yaitu kandungan yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Tin tersebut. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang kandungan dari setiap ayat dalam surah At-Tin tersebut. Ayat pertama dari surah At-Tin ini berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Nah, menjadi perhatian bagi anak-anak sekalian bahwa tidak boleh ada yang bersumpah dengan nama makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama ini berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluknya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Jadi Allah bersumpah dengan dua nama makhluknya pada ayat pertama ini, yaitu buah tin dan buah zaitun. Kemudian di ayat yang kedua juga berisi sumpah Allah dengan nama makhluknya, yaitu Bukit Tursina, ya, Waturi Sinin. Jadi Allah bersumpah dengan nama bukit, yaitu Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Jadi Bukit Sinai atau Bukit Tursina ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa 10 firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Taurat. Ayat yang ketiga juga masih berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu wahazal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Jadi negeri yang aman di sini yang dimaksud oleh Allah wahazal baladil amin di sini adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi negeri yang aman yang dimaksud dalam Quran surah At-Tin ayat ketiga ini yaitu kota Mekah. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini berisi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan secara sempurna, diberikan fisik yang baik, ya, fisik yang sempurna, kemudian juga diberikan jasmani, diberikan rohani yang baik pula. Makanya manusia ini disebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, yang paling sempurna. Dia dibekali dengan fisik dan rohani yang baik, yang sempurna. Ini adalah kandungan dari ayat yang keempat. Nah, ayat yang kelima berisi penjelasan Allah lagi, bahwa manusia itu walaupun dia diciptakan dengan baik, dengan sempurna, tetapi dia bisa menjadi rendah, dia bisa menjadi hina apabila dia tidak beramal soleh. Jadi ayat kelima ini Allah menegaskan bahwa
manusia itu dapat menjadi hina, menjadi sangat rendah apabila dia tidak beramal soleh. Jadi rendah atau hinanya kedudukan seseorang di mata Allah itu tergantung dari amal-amal yang dia perbuat. Apabila dia beramal soleh, maka dia akan diberikan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia beramal buruk, maka dia juga akan diberikan kedudukan yang rendah, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-6 berisi penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini diberikan ganjaran oleh Allah. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah? Yaitu pahala yang tidak terputus. Jadi ayat ke-6 ini Allah menegaskan, bagi manusia yang beriman, yang beramal soleh, maka di sisi Allah dia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan di sisi Allah, maka kita harus memperbanyak amal soleh. Kemudian di ayat ke-7 ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apakah yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan? Jadi hari pembalasan ini akan terjadi, tetapi kebanyakan manusia mendustakan itu, bahkan ada yang tidak percaya. Maka di sini Allah menegaskan hari pembalasan itu adalah hari yang pasti terjadi, tetapi kemudian ada sebagian manusia yang mendustakan tentang hari pembalasan tersebut. Jadi ayat ke-7 ini menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita tentang sebagian manusia yang mendustakan daripada hari pembalasan. Kemudian ayat terakhir Allah menegaskan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Jadi ayat terakhir ini fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakim. Allah menegaskan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap seluruh makhluknya, terhadap manusia dan seluruh makhluknya. Anak-anak sekalian, demikianlah kandungan-kandungan daripada surah At-Tin yang bisa Ustaz jelaskan. InsyaAllah setelah ini kita akan mengerjakan latihan soal yang nanti akan Ustaz bagikan di grup. Terima kasih atas kesediaannya menyimak penjelasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan semangat untuk menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.